Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Syukur pada Allah kita boleh memasuki masa Prapaskah di Rabu Abu ini. Dan mari kita menyiapkan hati kita dimanapun kita berada. Kita percaya ketika kita menyatukan hati kita maka Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari bersama kita mau memujikan pujian Siapakah Aku Ini. Mari kita merenungkan kembali betapa Allah sungguh mengasihi kita. Betapa Dia sungguh menjadikan hidup kita ini sangat berharga di matanya. Mari bersama-sama kita mau mengambil saat teduh. Kita mau datang padanya. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Allah yang diberikan dalam hidup kita. Siapakah aku ini Tuhan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima Tuhan, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari dengan sungguh kita mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Yesus. Siapakah aku ini Tuhan? Kau membuat kami seperti biji matamu.
Kau buat kami sungguh berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ini kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami, dengan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami tak dapat membalas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Ini hanya pujian kami Tuhan. Pujian kami, sembah kami hanya untuk nama-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Siapakah sembah kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang Engkau nyatakan di setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah Rabu Abu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau terus bertahta atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat ibadah ini kami semakin mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirlah Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh kasih Allah telah nyata dalam hidup kita. Segala yang diberikan dalam hidup kita semua baik adanya. Dan saat ini mari kita mau menyembah Dia, memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia selalu ada sampai dengan saat ini. Semua karena pertolongan Tuhan, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku.
Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan, lewat hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu ada di setiap kami, agar hidup kami boleh Engkau pulihkan, dan kami boleh terus menyenangkan-Mu. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu,
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur kalau hari ini kita boleh memasuki masa raya Paskah dan bagi gereja kita sekaligus hari ulang tahun GKMI Salatiga. Oleh karena itu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur jikalau di tengah masa pandemi ini kami boleh tetap menghayati cinta kasih Tuhan melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di masa ini justru penghayatan kami semakin mendalam. Sungguh Allah begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menolong kami untuk membawa kami hidup sebagai umat Tuhan yang terus belajar untuk berkenan di hadirat-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tahun lalu ibadah Rabu Abu kita bisa berkumpul di gereja, dan setelah ibadah Rabu Abu terjadilah pandemi yang meluas sehingga masa raya Paskah berikutnya dilakukan secara virtual. Hari ini masih masa pandemi dan kita melaksanakan Rabu Abu tidak seperti biasanya, tidak bisa hadir semua di gereja, hanya perwakilan saja. Namun biarlah penghayatan kita akan kasih Kristus tidak pernah berkurang. Saya akan mengajak kita semua membaca kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran,
supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak banyak pengajaran tentang pertobatan disampaikan. Jikalau disampaikan, biasanya dikaitkan dengan untuk mereka yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal pertobatan tidak selalu berkaitan dengan hal tersebut, karena toh orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus juga sering jatuh dalam dosa. Siapakah Raja Daud? Bukankah ia seorang pilihan Allah? Bahkan ia juga telah percaya kepada Allah dan hidup dalam pimpinan Allah. Tetapi ia pun jatuh dalam dosa. Dalam hal inilah mengapa pentingnya pertobatan harus terus digemakan dalam hidup kepengikutan kita kepada Tuhan. Dan mestinya ini menjadi kesadaran yang penting. Seharusnya kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, ketika kita jatuh dalam dosa, betapa pentingnya kita harus melakukan yang namanya pertobatan. Bagaimana Daud bertobat dari dosanya? Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 menunjukkan permohonan ampun kepada Tuhan, sekaligus pengakuan yang jujur dan tulus dan sepenuh hati dari Daud atas dosa yang dilakukannya. Ia menyadari dosa yang dilakukan, bahkan ia menghadapi dosa itu dalam pergumulan yang panjang. Ia mengakui bahwa dosa yang dilakukan itu bertentangan dengan keadilan dan kebenaran Allah. Dan dosa yang dilakukan itu begitu melekat di dalam dirinya, bahkan jiwa dan rohnya. Dan dia merasakan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan atas dosanya, dia membuka hati, dia menyadari betul dosa yang sudah dilakukannya. Oleh karena itulah dia tidak mau menutupi dosanya. Dia sungguh-sungguh membuka hati, mengakui di hadapan Tuhan atas segala pelanggaran yang dilakukannya. Di tengah pengakuan yang ia lakukan, ayat 9 sampai 14 menyatakan bahwa Daud sungguh memohon pengampunan pada Allah atas dosa yang telah dilakukannya. Karena dengan pengampunan dari Allah lah yang akan membaharui jiwa dan rohnya, sehingga dia benar-benar dimampukan untuk meninggalkan, melepaskan dosa itu dan diperbaharui oleh Allah. Ayat 12, Daud menyerukan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Perbuatan dosa tidak semata-mata pada tindakan yang terlihat, namun termasuk dari batin dan roh manusia itu sendiri. Oleh karena itulah kita membutuhkan Allah yang mengampuni kita sehingga memperbaharui batin kita dan roh kita dari belenggu dosa. Oleh karena itu, betapa sebagai manusia berdosa kita perlu pengampunan dari Tuhan yang memperbaharui batin dan roh kita. Karena dengan hati dan roh yang telah diperbaharui itulah roh yang telah diperbaharui oleh Allah itu, ayat 15 sampai 19, yang akan memampukan kita untuk meninggalkan dosa itu dan menggantinya menjadi pribadi yang memuji Allah, menjadi pribadi yang menyembah Allah, kembali kepada Allah, bahkan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa artinya bertobat? Bertobat tidak hanya sekedar pada pengakuan akan dosa, menyadari keberdosaannya, lalu kemudian mengakuinya, tetapi juga harus memohon pengampunan dengan kesungguhan dari Allah. Dan tidak hanya berhenti pada permohonan pengampunan dari Allah, tetapi mengalami transformasi diri, pembaharuan batin, pembaharuan roh. Tidak hanya meninggalkan dosa itu, tetapi menjadikan hidup sebagai penyembah Tuhan dan juga pewarta kebenaran Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang semestinya terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sebagai umat Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan, maka hidup baru di tengah pertobatan itu harus sungguh-sungguh kita nyatakan. Kita tidak hanya meninggalkan dosa kita, tetapi sungguh hidup dengan roh yang baru, dengan hati yang baru, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, di Rabu Abu ini mengingatkan kepada kita keberdosaan kita. Mari kita menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus dengan hati yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan dipandang hina oleh Allah. Allah menghargai, menerima kehancuran hati kita, kepatahan hati kita, dan remuk jiwa kita. Datanglah kepada Tuhan, mengaku dosa, menerima pengampunan, dan hidup baru di dalam Tuhan. Kiranya kita diberkati Tuhan dan terus belajar bertobat. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Sebentar akan dilayankan pemberian abu diwakili oleh majelis dan jemaat yang hadir di tempat ini. Kiranya simbol ini mengingatkan kepada kita akan keberdosaan kita, kerentanan kita, kelemahan kita, dan kita membutuhkan Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku, memohon pengampunan, dan diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama terus belajar bertobat atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik dari dalam hati, pikiran, dan juga perilaku kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Sementara pemberian abu diberikan, Bapak Ibu yang di rumah bisa mengambil saat teduh. Lelah meniti kepuasan diri, tiada terasa ku telah pergi, meninggalkan Engkau sendiri. Tak peduli lagi aku seperti bunga
kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh majelis jemaat. Bapa yang Maha Kasih, ucap syukur Tuhan untuk ibadah Rabu Abu pada malam hari ini. Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah memberkati, dan biarlah lewat ibadah pada malam hari ini kami semakin mengerti Tuhan betapa lemahnya kami, betapa kurang sempurnanya kami Tuhan. Tapi ucap syukur punya Allah yang sempurna, Allah yang kudus, yang suci, sehingga hidup kami boleh Kau angkat menjadi anak-anak-Mu yang Kau sempurnakan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami akan menaikkan doa-doa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga doa-doa kami ini layak di hadapan-Mu. Kami berdoa terkhusus untuk gereja kami, GKMI Salatiga. Kiranya Tuhan, Kau akan terus campur tangan, Kau akan senantiasa menyertai, memberkati setiap program apa yang sudah menjadi rencana-rencana di gereja kami, khususnya pada bulan ini untuk perayaan Paskah dan juga HUT. Biarlah Tuhan akan campur tangan, turun tangan, memberkati sehingga semua acara boleh berjalan seturut kehendak-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan, kami kiranya bergandeng tangan, baik majelis maupun jemaat maupun panitia yang sudah terbentuk, kiranya kami akan bersama-sama mewujudkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami terkhusus juga berdoa Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKMI, terkhusus yang saat ini masih dalam pemulihan sakit penyakit karena COVID. Dan juga baik yang ada di rumah mau di rumah sakit ataupun keadaan masing-masing yang berdampak dalam pekerjaan, dalam masalah ekonomi, kesehatan, terlebih Tuhan kiranya Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memulihkan, dan biarlah Tuhan seluruh jemaat GKMI akan senantiasa Tuhan jagai, Tuhan pelihara, sehingga apapun keadaan yang boleh ada di dunia ini Tuhan lewat pandemi, seluruh jemaat GKMI Salatiga ada dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu, dan iman kami semua semakin hanya bersandar pada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, pertolongan-Mu senantiasa tidak pernah terlambat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami yang saat ini juga banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi kami meyakini dan percaya bahwa semuanya boleh terjadi seizin-Mu Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluar. Dan berkat Tuhan untuk kami semua, khususnya untuk pemerintahan kami Tuhan dari Pak Jokowi dan seluruh pemerintahan Pak Jokowi. Berikan kekuatan, hikmat-Mu Tuhan, sehingga dalam memimpin bangsa negara ini yang saat ini dalam kondisi seperti ini, terus berikan Tuhan roh penguasaan diri, roh kerendahan hati, dan takut akan Tuhan, sehingga boleh tercipta bangsa negara yang aman, tentram, damai. Dan kami ucap syukur lewat vaksin yang sudah boleh digunakan untuk beberapa saudara-saudara kami, kiranya boleh membentengi kami semua dari virus COVID. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh apa yang menjadi pergumulan permasalahan di dalam bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, doa-doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita menyadari bahwa kita semua adalah manusia yang penuh dengan dosa. Dan Yesus mengorbankan dirinya, memberikan darahnya yang mahal bagi kita. Dan sungguh betapa kita sangat berharga bagi Allah. Kita manusia yang berdosa boleh selamat semua karena anugerah Tuhan. Karena Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya bagi kita. Oleh karena itu, marilah dalam kehidupan kita mau meninggalkan hidup kita yang lama. Kita mau menjadi manusia yang baru, manusia yang bertobat, dan kita mau memberikan hidup kita, meletakkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau memujikan pujian
bukan dengan barang fana, dan biarlah hidup kita seperti yang Tuhan ingin. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih
dikasihi oleh Tuhan, kiranya memasuki masa raya Paskah ini, hati kita terus terjaga dalam kesadaran penuh, sehingga ketika kita menyadari keberdosaan kita pun bersegera bertobat. Dan biarlah kasih Allah di dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh memperbaharui hidup kita. Masukilah masa raya Paskah ini dengan hati yang terarah pada Kristus. Ibadah Rabu Abu telah selesai, dan arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Selamat memasuki masa raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati.